Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Terima kasih sudah bergabung kembali secara virtual di mata kuliah Teori Pasar Modal. Hari ini pertemuan kita yang ketujuh, tanggal 26 Oktober 2021, kita akan belajar tentang indeks saham dan aksi korporasi. Ya. Kelompok 6 hari ini akan memaparkan topik tentang ini. Ya. Dan setelah itu, setelah pemaparan dari kelompok 6, adik-adik dari kelompok lain bisa bertanya kemudian berdiskusi ya mengenai topik ini. Ya, tanpa panjang lebar lagi saya persilahkan kelompok 6 untuk mengambil alih presentasinya ya. Silakan. Oke, di presentasi sekarang kami akan membahas yang pertama pengertian dan tujuan indeks saham, yang kedua jenis-jenis indeks saham, yang ketiga metodologi indeks, yang keempat pengertian dan aksi korporasi, yang kelima jenis-jenis aksi korporasi, yang keenam kombinasi bisnis, yang ketujuh metode dalam akuisisi. Next. Pengertian dan tujuan indeks saham. Next. Pengertian indeks saham adalah indikator atau tolak ukur perubahan harga dari keseluruhan sebagian pasar saham. Perubahan indeks ini berpengaruh pada saham yang ada di dalam indeks. Jadi, saat indeks saham naik, cara menghitungnya adalah dengan cara membuat perbandingan tingkat indeks saham saat ini dengan tingkat indeks pada masa lalu dan membuat prediksi untuk tingkat yang akan tercapai ke depannya. Indeks harga saham sendiri dibuat dengan beberapa pilihan seperti sektor papan pencatatan, pembuat indeks, dan saham-saham yang dimasukkan. Untuk setiap indeksnya, jumlah yang dimasukkan juga berbeda. Tahu turun, hal ini juga akan terjadi pada saham-saham yang ada di dalamnya untuk bergerak. Next. Next, sis. Saya lanjut, yang kedua, tujuan indeks saham. Yang pertama, untuk memberikan informasi para investor untuk mengawasi pergerakan pasar saham. Yang dimaksud adalah indeks saham populer bisa memberi gambaran secara umum dari kondisi keseluruhan suatu pasar saham. Indeks saham yang kurang populer bisa memberi informasi kondisi pasar saham pada segmen yang lebih spesifik untuk membandingkannya dengan kondisi pasar keseluruhan. Indeks saham khusus yang mempunyai reksadana indeks dan ETF adalah pilihan yang baik untuk investasi yang mudah dalam jangka panjang. Yang kedua, sebagai tolak ukur bagi portofolio aktif. Digunakan sebagai tolak ukur bagi portofolio aktif. Di dalam suatu portofolio aktif perlu ditentukan tolak ukur yang paling sesuai dengan mandat atau profil resiko investasi tersebut. Oleh karena itu, bisa mengukur kinerja produk investasi yang dikelola oleh seorang manajer investasi. Pemilihan indeks yang tepat sebagai tolak ukur sangatlah menentukan resiko dan juga kinerja manajer investasi yang diharapkan dari suatu portofolio aktif. Yang ketiga, ada dijadikan produk investasi pasif. Dijadikan sebagai produk investasi pasif, misalnya, seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Indeks juga bisa dipakai sebagai acuan atau dasar atau basis produk investasi. Investasi atau reksadana indeks memakai basis indeks tertentu memastikan bahwa portofolio yang dikelola oleh seorang manajer investasi sudah sesuai dengan indeks tersebut. Selanjutnya ada proksi untuk kelas aset pada alokasi aset, karena indeks harga saham berisikan profil resiko dan pengembalian invest atau return atas sekelompok saham. Oleh karena itu, IHS bisa dijadikan sebagai proksi pada alokasi aset. Selanjutnya ada proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi. Capital Asset Pricing Model atau CAPM menjelaskan beta sebagai resiko sistematis terhadap resiko pasar. Seluruh efek beresiko ini terdapat di portofolio pasar pada Capital Asset Pricing Model. Indeks komposit seperti IHSG pada umumnya
dipakai sebagai proksi untuk portofolio pasar. Yang selanjutnya bisa dipakai untuk menghitung resiko sistematis dan kinerja yang sesuai dengan resiko suatu portofolio. Next. Jenis indeks saham. Yang pertama ada indeks komposit, menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Dapat digunakan untuk mengukur kinerja saham pasar modal Indonesia. Yang pertama, indeks harga saham gabungan. IHSG biasanya digunakan sebagai gambaran untuk melihat kenaikan atau penurunan pasar investasi secara global. Dalam hal ini, tentu saja pasar saham di Indonesia sebenarnya hanya salah satu indeks saham yang ada di BI. Yang kedua, ada indeks saham syariah. Indeks saham syariah di Indonesia merupakan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI serta masuk dalam Daftar Efek Syariah atau DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, ada indeks papan utama. Salah satu jenis papan perdagangan yang digunakan bagi emiten dengan ukuran besar maupun memiliki rekam jejak cukup panjang adalah saham papan utama. Saham papan utama juga harus mencatatkan laba saat masuk ke bursa, memiliki laba usaha minimal dalam masa 1 tahun terakhir. Selanjutnya, ada indeks papan pengembangan. Sementara jenis papan pengembangan diperuntukkan bagi perusahaan yang belum bisa memenuhi ketentuan untuk masuk ke papan utama, karena memiliki prospek perkembangan yang belum dapat menghasilkan keuntungan. Bagi perusahaan yang tengah mengalami proses penyehatan juga masuk ke dalam papan pengembangan, memiliki laba usaha dengan syarat boleh rugi, namun proyeksi tahun kedua hingga tahun ke-6 menghasilkan laba usaha dan laba bersih. Next. Yang kedua, ada indeks sektoral. Indeks yang menghitung kinerja pergerakan harga saham di suatu kelompok sektor industri. BI indeks sektoral terbagi atas 9 sektor yang diberi nama JASICA atau Jakarta Industrial Classification. Kesembilan sektor tersebut adalah yang pertama, sektor-sektor primer. Sektor pertama itu pertanian, sektor kedua pertambangan, yang kedua ada sektor-sektor sekunder, atau sektor ketiga adalah industri dasar dan kimia, yang keempat ada aneka industri, yang kelima ada industri barang konsumsi. Yang selanjutnya ada sektor-sektor tersier atau sektor 6, properti dan real estate, yang ketujuh transportasi dan infrastruktur, yang kedelapan ada sektor keuangan. Dan sektor 9 ada perdagangan jasa dan manufaktur. Selain 9 sektor tersebut di atas, B juga menghitung indeks industri manufaktur yang merupakan gabungan dari emiten yang terklasifikasikan dalam sektor. Next. Yang selanjutnya ada indeks tematik, yaitu indeks yang orientasinya pada investasi ramah lingkungan atau green investment. Di dalamnya terdapat saham konstituen yang terpilih berdasarkan peringkat rating atau skor pemenuhan kriteria environment. Berusaha membentuk indeks tematik ini karena kebutuhan tren pengembangan investasi selama ini semakin go green. Yang pertama itu ada Sri Kehati, CII, dan Pevindo 1. Sri Kehati ini dimaksudkan untuk memberikan tambahan sebagai pedoman investasi bagi pemodal, yaitu dengan membuat suatu brand match indeks baru yang secara khusus membuat emiten yang memiliki kinerja yang sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan. Yang selanjutnya ada JI, itu Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada Pevindo, ini memberi pedoman investasi bagi pemodal. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, silahkan. Selanjutnya ada metodologi indeks. Next, yes. Metodologi perhitungan indeks. Yang pertama itu ada penetapan universe atau tema. Indeks efek itu dibentuk dengan tema tertentu. Nah, tema itu adalah gaya dari investasi atau investment style yang direplikasi dan diukur oleh indeks. Tema dari indeks memiliki keragaman
Beberapa di antaranya itu yang pertama ada saham liquid, yang kedua ada saham kapitalisasi pasar tertentu, yang ketiga ada saham syariah, yang keempat ada saham berwawasan sosial atau lingkungan, yang kelima ada corporate governance, terus yang keenam ada sektor tertentu, yang ketujuh ada saham pembayar dividen tertinggi, yang terakhir ada saham dari negara berkembang atau region tertentu. Next. Yang kedua itu ada kriteria seleksi efek. Setelah tema indeks ditentukan, langkah berikutnya dalam penyusunan indeks adalah menentukan kriteria seleksi efek konstituen indeks. Terdapat beberapa jenis kriteria, yaitu objektif versus subjektif, kuantitatif versus kualitatif, fundamental versus teknikal, relatif versus absolut. Nah, untuk kriteria objektif itu contohnya pemilihan berdasarkan kriteria. Untuk kriteria subjektif, contohnya itu pemilihan berdasarkan penilaian komite indeks. Yang kriteria kualitatif itu penerapan GCG. Lalu kriteria kuantitatif, contohnya kapitalisasi pasar. Kriteria fundamental, contohnya ada pertumbuhan laba perusahaan, kapitalisasi pasar. Lalu kriteria teknikal itu ada contohnya likuiditas transaksi. Terus kriteria absolut contohnya itu kapitalisasi pasar kurang dari Rp 10 triliun. Lalu kriteria relatif itu contohnya 10 saham berkapitalisasi pasar tertinggi atau ranking. Next. Yang ketiga itu ada pembobotan dan penyesuaian. Itu terdapat 3 metode dasar dalam pembobotan konstituen indeks, yaitu yang pertama ada price weight. Indeks price weight itu dibentuk dengan asumsi setiap efek konstituen dalam portofolio indeks memiliki jumlah yang sama, yaitu 1 unit. Selain itu, setiap terjadi aksi korporasi yang mengubah harga saham seperti stock split dan dividen saham akan membuat penyebut dalam indeks atau divisor disesuaikan. Untuk rumusnya itu adalah PW indeks 1 sama dengan jumlah harga efek 1 dibagi jumlah harga efek 0. Lalu yang kedua ada market capitalization weight. Indeks market capitalization weight dibentuk dengan bobot yang mencerminkan kapitalisasi pasar dalam portofolio indeks. Pembobotan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar adalah metode indeks yang paling mendekati kondisi di pasar dan mudah direplikasi oleh investor. Bias dalam indeks ini adalah indeks lebih dipengaruhi oleh saham berkapitalisasi besar. Untuk rumusnya itu adalah MW indeks 1 sama dengan jumlah kapitalisasi pasar efek 1 dibagi jumlah kapitalisasi pasar efek 0. Lalu yang ketiga itu ada equal weight. Indeks equal weight itu dibentuk dengan asumsi sederhana, yaitu setiap efek konstituen memiliki bobot yang sama dalam portofolio indeks. Bias dari indeks ini adalah saham harga rendah maupun kapitalisasi kecil memiliki pengaruh secara relatif lebih tinggi. Untuk rumusnya itu EW indeks 1 sama dengan EW indeks 0 ditambah rata-rata return 0. Selain pembobotan, terdapat juga penyesuaian atas bobot efek konstituen. Penyesuaian itu diterapkan berdasarkan metode tertentu. Next. Metodenya itu yang pertama ada free float, itu penyesuaian bobot berdasarkan jumlah free float efek di pasar. Yang kedua ada weight cap, itu adalah bobot maksimum efek dalam indeks. Lalu yang ketiga ada fundamental adjustment, itu adalah penyesuaian bobot berdasarkan kondisi fundamental emiten. Lalu yang keempat itu ada dividend adjustment, itu adalah penyesuaian bobot berdasarkan pembayaran dividen historis. Lalu yang terakhir ada sektor equal weight, itu adalah penyesuaian dari equal weight index di mana bobot setara diberikan pada tingkat sektor. Next. Yang keempat ada tanggal dasar dan nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai indeks yang telah ditetapkan atau
100, 1000 dan sebagainya sebagai awal dari indeks. Lalu yang kedua itu ada tanggal dasar adalah tanggal pada saat indeks berada di nilai dasar. Tanggal tanggal dasar itu tidak sama dengan tanggal peluncuran. Lalu next. Yang kelima itu ada kalkulasi return. Indeks dihitung dalam situasi tertentu antara lain bulanan, harian, menitan, hingga real time. Dalam kalkulasi return itu terdapat dua metode umum. Yang pertama itu ada price return index. Itu hanya mengukur perubahan harga capital gain atau loss seluruh indeks di BEI adalah price return index. Yang kedua itu ada total return index. Itu mengukur perubahan harga dan income atau dividen. Variansnya itu adalah net total return index yang menghitung porsi dividen sesudah pajak. Next. Yang keenam itu ada backtesting. Backtesting itu adalah perhitungan nilai indeks dengan metodologi konsisten sebelum tanggal peluncuran yang bertujuan untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks yang harus diluncurkan. Next. Lalu yang ketujuh itu ada index maintenance, itu adalah yaitu untuk mengikuti dinamika pasar dilakukan review atas indeks secara berkala untuk mengikuti dinamika pasar. Review itu dilakukan secara periodik, baik tahunan, 6 bulanan, atau 3 bulanan. Next. Selanjutnya itu ada pengertian aksi korporasi. Corporate action atau tindakan korporasi atau yang juga dikenal dengan nama aksi korporasi itu merupakan sebuah langkah atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor atau pemegang saham. Nah, dalam hal ini, jika perusahaan publik itu merupakan tindakan yang mana dapat mempengaruhi harga efek seperti saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Next. Untuk tujuannya, aksi korporasi itu dilakukan perusahaan untuk 3 tujuan. Itu yang pertama ada mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham. Ya, ini misalnya dengan membagikan dividen tunai atau dividen bonus. Lalu yang kedua itu ada mempengaruhi harga saham. Itu termasuk di dalamnya melakukan stock split, buyback, dan lainnya. Sehingga likuiditas saham menjadi lebih baik. Dan harga saham juga mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada restrukturisasi perusahaan, yaitu aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan divestasi uang ditujukan untuk mendorong operasional perusahaan. Misalnya untuk tujuan profitabilitas yang lebih tinggi, penguasaan pangsa pasar yang lebih besar, dan lainnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak, saya tidak bisa on cam karena takut nanti kendala sinyal. Next. Monggo, silakan. Berikut ada jenis-jenis aksi korporasi. Next. Yang pertama itu ada initial public offering, yaitu ketika suatu perusahaan membutuhkan penambahan modal atau pendanaan eksternal dengan pertama kali menawarkan atau menjual sebagian atau seluruh sahamnya melalui pasar modal kepada publik serta mencatatkan sahamnya di bursa efek agar dapat diperjualbelikan oleh pemegang saham atau investor. Penambahan modal tersebut dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka penambahan modal kerja, rencana ekspansi agar perusahaan tersebut dapat terus tumbuh dan berkembang, serta hal strategis lainnya. Kemudian yang kedua ada hak memesan efek terlebih dahulu, atau yang lebih dikenal dengan right issue, yaitu dalam right issue perusahaan menawarkan hak bagi pemegang saham yang ada untuk membeli sejumlah efek baru pada harga tertentu dengan rasio jumlah efek yang telah diatur, serta dalam jangka waktu tertentu. Efek yang dimaksud dapat berupa saham atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham. Pemegang saham yang dimiliki atau memegang saham perusahaan hingga batas akhir tanggal
tertentu yang disebut Pemdet memiliki hak untuk membeli saham baru tersebut. Namun jika pemegang saham tidak mengambil haknya, maka ia dapat menjual haknya tersebut kepada investor lain. Inilah yang dikenal dengan perdagangan REIT, sehingga REIT tersebut dapat diperjualbelikan di pasar modal. Namun tujuan utama adanya hak ini yaitu agar para pemegang saham lama memiliki kesempatan lebih dahulu untuk mempertahankan presentasi kepemilikan sahamnya. Dalam suatu perusahaan, misalnya pendiri perusahaan akan menambah jumlah saham yang dijual kepada publik. Maka pemegang saham sampai pada tanggal tertentu mendapatkan kesempatan lebih dahulu untuk membeli saham baru yang rasionya telah diatur agar presentasi kepemilikan sahamnya tidak berkurang. Jika pemegang saham tersebut tidak membeli, maka otomatis porsi tersebut akan ditawarkan kepada investor lain untuk menambah porsi kepemilikan sahamnya. Kemudian yang ketiga ada penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Ini tuh dengan cara private placement, konversi utang menjadi saham, dan program kepemilikan saham. Kemudian next. Stock split atau pemecahan nilai nominal saham. Ini tuh umumnya dilakukan pada saat harga saham dinilai sudah terlalu tinggi sehingga perdagangan saham menjadi tidak liquid dan mengurangi kemampuan investor untuk mentransaksikan saham tersebut. Stock split ini langkah yang dilakukan perusahaan untuk memecahkan nilai normal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil, dengan cara memecahkan selembar saham menjadi beberapa lembar saham dengan rasio tertentu. Hal tersebut tentunya akan tercermin juga dengan pemecahan harga saham. Kemudian yang kelima itu ada reverse stock split, aksi yang dilaksanakan oleh perusahaan apabila harga saham suatu perusahaan dinilai terlalu rendah sehingga saham-saham tersebut dapat digabungkan sehingga nilai saham tersebut menjadi lebih tinggi baik dari sisi nilai nominal dan harga sahamnya. Kemudian yang keenam ada pembagian dividen. Dividen sendiri adalah bagian dari keuntungan atau laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen dibagi setiap tahun atau disesuaikan dengan kebijakan perusahaan tercatat dan besarnya diputuskan melalui rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS. Ada beberapa jenis dividen yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen barang, scrip dividen, dan dividen berdasarkan pengurangan modal perusahaan. RUPS ini adalah forum next. Yang ketujuh itu ada RUPS. Sebelumnya, mohon maaf. Yang ketujuh itu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS ini adalah forum rapat yang dihadiri para pemegang saham atau yang mewakilinya setiap pemegang saham perusahaan. Memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan dan kinerja perusahaan dari pimpinan yang bertanggung jawab, yaitu direksi atau dewan komisaris. Di dalam RUPS, kebijakan perusahaan ditetapkan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. RUPS diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Adanya RUPS membuat para pendiri perusahaan tidak dapat melakukan kebijakan secara sewenang-wenang. Ada dua jenis RUPS. Pertama, RUPS tahunan yang wajib diselenggarakan direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. RUPS tahunan ini akan membahas pengelolaan dan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan selama 1 tahun berakhir. Selain RUPS tahunan, terdapat RUPS lainnya yang hanya diadakan apabila ada kepentingan dari perusahaan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. RUPS ini bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, namun apabila jalan musyawarah tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara pengambilan suara keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh 50% anggota pemilik suara. Next. Masih ada aksi korporasi lainnya seperti merger dan akuisisi.
yaitu tindakan penggabungan usaha perusahaan dengan perusahaan lainnya dan pengambil alihan perusahaan atas perusahaan lain. Kemudian ada juga aksi korporasi yang disebut tender offer atau penawaran tender sukarela, yaitu penawaran secara sukarela dikonversikan menjadi saham dalam jumlah yang besar kepada investor. Semua aksi korporasi ini harus diumumkan kepada publik yang menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan yang sahamnya dimiliki masyarakat umum baik melalui RUPS, RUPSLB, media massa, dan sarana informasi publik lainnya. Next. Next. Kemudian ada tender offer. Tender offer ini merupakan sebuah proses penawaran yang dilakukan oleh pihak tertentu, sedangkan penawaran tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu efek yang bersifat ekuitas. Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan tertentu yang proses pembeliannya dilakukan melalui media massa, televisi, iklan, surat kabar, radio, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan efek tersebut ialah saham yang nantinya menjadi hak kepemilikan. Next. Terdapat dua jenis tender offer atau penawaran tender yang dikenal di bursa efek, yaitu yang pertama penawaran tender sukarela. Penawaran tender sukarela ini yaitu suatu perusahaan publik yang menjadi target akan mengeluarkan efek yang bersifat ekuitas. Pelaksanaannya pada saat emiten mengeluarkan efek ekuitas tadi dengan berlandaskan pada peraturan Bapepam dan OJK. Kemudian yang kedua penawaran tender wajib, itu terjadinya akuisisi yang mengakibatkan adanya pengendalian baru pada suatu perusahaan target. Dalam hal ini khususnya bagi saham yang telah beredar di bursa, pelaksanaannya mengikuti waktu yang telah diatur dalam peraturan Bapepam dan OJK. Secara garis besar, pengertian dan ketentuan mengenai tender offer tersebut berlandaskan pada peraturan dan Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Next. Kemudian ada skema tender offer. Bisa dibilang tender offer ini dipilih sebagai jitu perusahaan untuk bisa mempertahankan perusahaannya. Maka dari itu, setiap investor penting mengetahui skema dari tender offer yang umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan tadi. Kemudian di sini tuh ada gambaran skema pelaksanaan tender offer. Di sini dimisalkan perusahaan A hendak menjual efek sahamnya, kemudian perusahaan memilih langkah tender offer untuk bisa menjual efek saham dengan harga yang cukup tinggi. Biasanya harga yang dipatok di atas harga pasar. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan laporan dan memohon persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah laporan perusahaan disetujui, persetujuan akan dikeluarkan. Kemudian, perusahaan tadi bisa langsung mengumumkan penjualan efek saham melalui media massa atau media lainnya. Pengumuman penjualan efek saham ditunjukkan untuk mengundang pihak-pihak tertentu yang berminat untuk membeli saham perusahaan. Jika banyak yang berminat pada sahamnya, para peminat akan melapor kepada OJK, kemudian para peminat juga akan mengumumkan penawarannya melalui media massa. Next. Next. Udah. Kemudian kebijakan dalam tender offer. Untuk lebih memahami mengenai kebijakan yang dimaksud, melihat contoh dari suatu perusahaan yang pernah menjalankan proses tender offer. Misalnya suatu perusahaan X yang notabene perusahaan besar kemudian melakukan proses penawaran tender atau tender offer ini, sehingga perusahaan X tersebut mampu mengakuisisi saham dari perusahaan B. Misalkan jumlah saham yang diakuisisi tersebut sebanyak 40,8%, maka dengan jumlah pembelian dari suatu saham di atas 25% tersebut, perusahaan X bisa melakukan penawaran secara terbuka yang ditunjukkan kepada investor lainnya dengan nilai sebesar 7.388 per lembar sahamnya. Dengan kata lain, ketentuan dari penawaran tender yang ditunjukkan pada pemegang saham lain
tersebut tujuannya agar mereka memiliki kesempatan yang sama dengan pemilik saham lain. Jadi, investor publik bisa menolak penawaran tender jika berlandaskan pada BAPEPAM. Dalam hal tersebut, jika terdapat beberapa persyaratan tadi tidak bisa dipenuhi pada saat proses penawaran tender, meskipun tidak sering, tetap ada kemungkinan bagi para investor jika hendak menolak proses penawaran tender tersebut. Next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan tender offer. Apabila suatu perusahaan ataupun perorangan berminat mengakuisisi sebuah perseroan, maka bisa saja mereka memanfaatkan kebijakan ini. Karena dalam hal ini memang menjadi salah satu cara yang bisa dipilih dalam proses tender offer atau penawaran tender. Kelebihannya itu, umumnya setiap transaksi yang telah dilakukan akan bermanfaat jika dibilang mampu menghasilkan suatu besaran nilai keuntungan dari perusahaan target. Namun dalam hal ini pihak yang mengakuisisi bisa mengetahuinya secara transparan, berkesempatan untuk bisa menguasai perusahaan target dalam jangka waktu tertentu. Jika pihak yang mengakuisisi menentukan waktu dan usulan penawaran tender telah disetujui, pihak yang mengakuisisi berpotensi menghasilkan investasi saham dengan jumlah yang besar. Next. Kemudian kekurangannya itu harga penawaran tender yang hendak dibeli oleh pihak pengakuisisi akan cenderung lebih banyak jumlahnya apabila jumlah pemegang saham tersebut kurang dari persyaratan publik. Sebabnya pihak pengakuisisi tersebut harus membeli semua efek saham yang harus ditawarkan sebelumnya. Itu menjadikan kekurangan pada tender offer ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya ada kombinasi. Secara umum, kombinasi bisnis dapat diartikan yaitu sebuah usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain untuk menjadi satu kesatuan. Next slide, please. Oke, yang selanjutnya ada tujuan dari kombinasi bisnis. Tujuan yang pertama yaitu dapat melakukan penghematan biaya, di mana perusahaan mampu melakukan penghematan untuk pengembangan dan penelitian itu dikarenakan sebelumnya produk-produk tertentu sudah ada dan diciptakan oleh perusahaan yang diikuti. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengurangi risiko dan penundaan operasi, di mana dengan melakukan kombinasi bisnis atas perusahaan yang telah memiliki berbagai macam dan juga pasarnya, tentu akan memperkecil risiko dibandingkan dengan mengembangkan atau mendirikan perusahaan. Selain itu, ketika melakukan kombinasi bisnis atas perusahaan yang telah memiliki fasilitas, membuat kegiatan operasional perusahaan akan berjalan jauh lebih. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk menghindari pengambil alihan perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan yang dinilai lebih kecil cenderung rentan untuk diambil alih. Untuk itu, banyak perusahaan bergabung untuk menghindari pengambil alihan, sehingga banyak di antaranya yang menggunakan strategi pembeli agresif sebagai pertahanan yang terbaik terhadap usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Kemudian tujuan kombinasi bisnis yang keempat itu memperoleh aset tidak berwujud, di mana dalam penggabungan usaha juga melibatkan adanya sumber daya tidak berwujud. Aset tidak berwujud yang diperoleh seperti hak paten, hak pengembangan, dan lain. Oleh karena itu, inilah yang memotivasi beberapa perusahaan untuk melakukan penggabungan perusahaan oleh beberapa perusahaan yang lain. Kemudian tujuan yang terakhir itu ada
tujuan lainnya seperti memperoleh keuntungan pajak atas pendapatan pribadi, dana perusahaan, kemudian untuk pertumbuhan dan perluasan perusahaan, menambah keterampilan manajemen, kemudian memungkinkan meningkatkan teknologi yang dimiliki perusahaan. Next slide, please. Next slide, please. Oke, kemudian ada juga restrukturisasi perseroan terbatas atau perseroan. Ada 4 cara untuk melakukan restrukturisasi perseroan terbatas, antara lain yaitu dengan cara penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Masing-masing cara ini memiliki dasar hukum seperti yang sudah terlihat dalam. Untuk yang pertama yaitu penggabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 9 menyebutkan jika penggabungan merupakan perbuatan hukum antara satu atau lebih perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sehingga perseroan yang menggabungkan diri tersebut bubar dan mengakibatkan aktiva dan pasifa perseroan bubar dan beralih kepada perseroan yang menerima. Penggabungan ini disebut juga sebagai merger, di mana merger ini terjadi ketika dalam penggabungan hanya ada satu perusahaan yang bertahan dan ialah yang menjadi perusahaan sehingga perusahaan lainnya harus berhenti tanpa adanya proses likuidasi. Kemudian cara restrukturisasi yang kedua yaitu dengan melakukan seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 10 menyebutkan jika peleburan merupakan perbuatan hukum dua atau lebih perseroan yang meleburkan diri dengan cara membentuk perseroan baru dan setiap perseroan yang terlibat akan berakhir secara hukum dan operasionalnya tidak diperlukan. Nah, peleburan ini disebut juga konsolidasi. Dan konsolidasi ini terjadi ketika beberapa perusahaan bersatu dan berhasil membentuk satu perusahaan baru yang berstatus hukum dan menjadi badan usaha resmi yang kemudian mengalahkan aktiva dan kewajiban ke dalam badan usaha yang baru tersebut. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara mengambil alih dengan dasar hukum masih sama Undang-Undang 40 Pasal 1 Angka 11 menyebutkan jika mengambil alihan merupakan perbuatan hukum untuk mengambil alih sebagian atau seluruh saham perseroan yang menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap suatu perseroan. Pengambil alihan disebut juga sebagai proses akuisisi, yang dimana akuisisi ini akan terjadi ketika suatu perusahaan berhasil mengambil alih saham mayoritas dari perusahaan sasaran dan bertindak sebagai pengendali perusahaan tersebut. Dan cara yang terakhir yaitu dengan cara pemisahan sesuai dengan dasar hukumnya sudah tertera menyatakan jika pemisahan merupakan perbuatan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva maupun pasifa dari perseroan akan beralih kepada perseroan yang telah dilakukan pemisahan. Nah, pemisahan ini disebut juga dengan divestasi, yang dimana divestasi terjadi ketika sebagian atau seluruh harta dan kewajiban perusahaan beralih ke pihak. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan jika keempat metode kombinasi bisnis tersebut memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar entitasnya. Slide. Next slide, please. Oke. Nah, berdasarkan pengertian merger yang sudah disebutkan tadi, merger sendiri dapat dibedakan menjadi 5 jenis.
yaitu ada horizontal merger, vertical merger, market extension merger, product extension merger, dan konglomerasi. Untuk penjelasan masing-masingnya, yang pertama ada horizontal merger, yaitu merupakan merger dari beberapa perusahaan yang memiliki line bisnis atau bidang usaha yang sebagai contohnya, misal perusahaan A merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perusahaan B bergerak di bidang keuangan juga, kemudian mereka melebur menjadi satu dan B merelakan untuk berhenti beroperasi dan perusahaan A bertindak sebagai perusahaan induk. Kedua perusahaan ini telah melakukan merger yang dimana merger yang dipilih yaitu horizontal merger. Kemudian yang kedua ada vertical merger yang merupakan merger dari beberapa perusahaan yang memiliki bisnis yang berbeda namun masih memiliki keterkaitan antara input dan outputnya. Yang ketiga ada market extension merger, yaitu merupakan merger dari beberapa perusahaan yang memiliki jenis produk yang sama namun pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengakses pasar yang lebih luas. Kemudian yang keempat ada product extension merger yang merupakan merger dari beberapa perusahaan yang memiliki jenis produk dan pasar yang di mana hal ini dilakukan untuk menyatukan produk sekaligus menjangkau konsumen yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir ada konglomerasi. Maaf sebelumnya, tadi ada suara background yang nggak enak didengar. Oke, yang terakhir ada konglomerasi, yaitu merger dari beberapa perusahaan yang sama sekali tidak memiliki persamaan dalam jenis produk dan juga pasar. Next slide, please. Next slide, please. Oke, selain dalam merger, ada pula metode dalam, yaitu ada dua metode dalam melakukan perusahaan. Yang pertama yaitu dengan melakukan akuisisi saham, di mana akuisisi saham merupakan proses pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan baik dengan tunai atau dengan instrumen sekuritas yang lain seperti dan obligasi untuk tujuan mengambil perusahaan. Kemudian cara yang kedua yaitu akuisisi aset, yaitu mengambil alih perusahaan dengan cara membeli aktiva perusahaan sehingga terjadi pemindahan hak kepemilikan atas aktiva yang dibeli dengan mempertimbangkan izin para pemegang saham. Slide please. Next slide. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok ini. Untuk selanjutnya kami buka dua termin sesi tanya jawab. Untuk termin yang kami buka untuk bagi yang ingin bertanya bisa send terlebih dahulu. Ya, terima kasih kelompok 6. Saya persilakan adik-adik dari kelompok lain untuk bertanya dan silakan berdiskusi ya. Saya baru kirim file PDF tentang apa bedanya merger, akuisisi, dan konsolidasi ya. Semoga bermanfaat. Mungkin tadi ada yang bingung dari penjelasannya ya. Oke. Tapi penjelasannya sudah clear, cuman tadi mungkin ada kendala-kendala teknis ya. Ya. Silakan adik-adik dari kelompok lain. Sesi tanya jawab dibuka. Baik,
Untuk yang pertama ada dari Rastafara, bisa tolong memberikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya kepada kelompok. Nah, tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis dari merger. Nah, itu kan ada 5 jenis merger yang ada. Nah, menurut kelompok, jenis merger yang manakah paling efektif diterapkan? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terlebih dahulu, kemudian untuk dari Faisal Aziz bisa. Oke, terima kasih atas kelompok penyaji. Saya ingin bertanya sih, tadi kan indeks saham itu kan terbagi menjadi 3, yaitu komposit, sektoral, sama tematik. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa sih perbedaan dari ketiga indeks saham tersebut? Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya dari Riani Gayatri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, tadi kan sempat disampaikan beberapa metode perhitungan indeks, ada yang free float, terus weight cap, dan lain-lainnya. Yang ingin saya tanyakan itu, kalau Bursa Efek Indonesia itu menggunakan seluruh metode itu untuk menghitung indeks, atau hanya menggunakan salah satu metode saja? Dan mohon dijelaskan mengapa seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang ada kalau bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Galuh Maharani, izin bertanya kepada kelompok, apa yang menjadi pertimbangan dalam keputusan restrukturisasi perusahaan, khususnya dalam merger, dan apa dampak melakukan merger terhadap indeks saham perusahaan? Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan sudah diajukan. Selanjutnya masih ada dipersilahkan untuk diskusi para. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok atas presentasinya. Di sini saya mohon izin bertanya terkait apa saja manfaat dan risiko dari merger dan akuisisi. Lalu, apakah pemegang saham itu dapat menolak keputusan perusahaan untuk melakukan merger? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Diskusi Bapak penampung terhadap. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Rastaka Putra. Pertanyaannya kan dari kelima jenis merger yang ada, yang manakah paling efektif diterapkan? Merger di sini itu penyatuan bisnis untuk mencapai kepemilikan atau pengawasan bersama. Bisa juga dikatakan sebagai pengambil alihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan untuk dengan perusahaan yang mengambil alih atau perusahaan yang baru. Ada 5 jenis penyatuan bisnis atau merger, yaitu yang pertama merger horizontal, merger vertikal, merger perluasan pasar, merger pelunasan produk, dan merger konglomerat. Menurut sumber yang saya ketahui, jenis merger yang paling efektif diterapkan ini bergantung pada fungsi ekonomi, tujuan transaksi bisnis, dan hubungan antara perusahaan yang melakukan merger. Dimisalkan jika seorang bisnis tersebut
memiliki tujuan untuk mengurangi persaingan atau meningkatkan efisiensi dengan cara menggabungkan kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, dan lain-lain, itu bisa menggunakan dengan merger horizontal. Kemudian jika seorang pembisnis itu untuk mengintegrasikan usaha pada pemasok atau pengguna produk untuk menstabilkan pasukan dan pengguna bisa menggunakan merger vertikal. Kemudian jika pembisnis itu memiliki tujuan mendiversifikasikan bidang bisnisnya dengan memasuki dunia bisnis yang sangat berbeda dengan bisnis semula, bisa menggunakan merger konglomerat. Kemudian jika seorang pembisnis ingin memperkuat jaringan pemasaran bagi produk masing-masing perusahaan, bisa menggunakan merger ekstensi pasar. Kemudian yang terakhir, jika pembisnis ini memiliki tujuan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, pembisnis ini bisa menggunakan merger ekstensi produk. Jadi menurut pemahaman dari saya dan menurut persetujuan kelompok itu, merger manakah yang paling efektif diterapkan itu tergantung pada tujuan seorang pembisnis tersebut. Karena semua merger itu memiliki tujuan masing-masing dan dalam berbisnis dan semuanya efektif digunakan untuk mencapai tujuan pembisnis. Bagaimana atas jawabannya Rastaka Putra, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Baik, jawaban dari Vina sudah saya dapat terima. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan dari kelompok 6 ya. Jadi mana strategi merger yang efektif, apakah yang vertikal, horizontal, dan sebagainya tadi, ya ditentukan dan sangat dipengaruhi oleh apa tujuan dari perusahaan yang ingin melakukan merger itu ya. Seperti misalkan Bank Danamon mengakuisisi Bank Duta misalkan, ya tujuannya apa? Pasti ada motifnya di sana ya. Mengapa Bank Duta yang dipilih dan sebagainya gitu ya. Jadi yang seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa kita mengatakan yang vertikal merger adalah yang terbaik atau yang efektif dan yang lainnya tidak, konglomerasi tidak baik. Jadi tergantung dengan motif dari pemegang saham, pemilik dari perusahaan itu melakukan merger itu untuk apa ya. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting dari merger adalah ketika ketika merger itu dilakukan ya, yang paling penting adalah adanya bukan hanya merger, konsolidasi sekalipun juga ya. Seperti kasus Bank Mandiri, kemudian bank apalagi itu yang konsolidasi, setelah Bank Mandiri ada juga konsolidasi Bank Permata juga salah satu bank hasil konsolidasi setelah Bank Mandiri ya. Jadi mau merger mau konsolidasi itu harus harus ada semacam harmoni setelah terjadi penggabungan itu ya. Bank Danamon merger dengan Bank Duta menghasilkan Bank Danamon, kemudian Bank Bumidaya dan sebagainya itu menjadi Bank Mandiri. Itu ada beberapa corporate cultures di sana ya. Jadi ketika itu melebur kemudian menjadi Bank Mandiri misalkan, yang terpenting yang harus dipikirkan adalah apakah corporate culture yang berbeda tadi itu bisa kemudian bergabung kemudian terjadi harmonisasi di sana ya. Seringkali merger konsolidasi itu kemudian buyar karena ya ketidaksinkronan ini, sulit untuk menggabungkan, masih ada ego-ego korporasi masing-masing gitu ya. Itu yang menyebabkan kegagalan merger kemudian konsolidasi ya. Kemudian kalau konglomerasi begitu juga ya, konglomerasi jadi merger apapun itu ya formatnya ya. Saya kira yang paling penting adalah setelah merger itu apakah grup ini kemudian bisa semakin berkembang atau tidak, kan itu tolak ukurnya ya. Cuman persoalannya adalah ada riset yang mengatakan seringkali ketika perusahaan memiliki free cash flow yang cukup besar gitu ya, ada riset menarik di awal tahun 2000-an, ketika grup perusahaan ini memiliki free cash flow yang cukup besar, kemudian ia ingin melakukan konglomerasi gitu ya. Yang biasanya core bisnisnya adalah misalkan di bidang teknologi atau telekomunikasi misalkan. Kemudian ia ingin membeli perusahaan di bidang pertambangan misalkan. Jadi konglomerasi, jadi berbagai sektor dia bisa kuasai gitu ya.
seringkali model-model seperti ini ya hanya karena free cash flow yang besar, kemudian dia bingung, ibaratnya adik punya duit banyak ya, dapat warisan dan sebagainya, adik bingung mau buat bisnis apa itu ya. Padahal core bisnis adik adalah di bidang tertentu. Kemudian adik ingin secara serta-merta segera tanpa proses research yang mendalam, adik ingin membeli perusahaan yang lain di bidang bisnis yang lain dalam waktu yang singkat pembuatan keputusannya. Nah, yang model-model seperti ini biasanya menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan, ya, menyebabkan terjadinya penurunan nilai perusahaan secara keseluruhan, gitu ya. Hanya karena ada motif gaya-gayaan, gitu ya. Ada riset seperti itu. Saya lupa judulnya. Nanti kalau ketemu saya bisa share ya. Saya pernah baca itu. Jadi tidak salah melakukan konglomerasi, tidak salah membeli perusahaan ini itu, bisnis yang berbagai macam. Tetapi yang paling penting adalah investasi, investasi membutuhkan waktu yang cukup untuk dibuatkan keputusan yang final, gitu ya. Jangan gerasa-gerusu hanya karena adik punya uang banyak, hanya karena perusahaan punya free cash flow, ya namanya free ya. Ini bebas mau digunakan untuk apa? Akhirnya dia bingung, gitu ya. Dan dia yang penting asal melakukan investasi, membeli perusahaan ini, membeli perusahaan itu, gitu ya. Hanya untuk gaya-gayaan supaya kelihatan menjadi perusahaan yang besar, ya. Ekspansinya luas. Jadi yang begitu-begitu biasanya menghasilkan kekecewaan, kemudian kerugian yang luar biasa di kemudian hari, gitu ya. Oke, saya kira komentar saya seperti itu. Jadi tidak ada mana yang tipe merger yang bagus, yang efektif dan sebagainya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Galuh Maharani ya Pak. Ya. Pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan dalam keputusan restrukturisasi perusahaan khususnya dalam merger dan apa dampak melakukan merger terhadap indeks saham perusahaan? Restrukturisasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Singkatnya, restrukturisasi dilakukan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih sehat. Umumnya, istilah ini digunakan ketika suatu perusahaan akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki 3 aspek perusahaan, yaitu aset portofolio, modal atau keuangan, dan manajemen organisasi. Ketika melakukan restrukturisasi perusahaan, wajib memperhatikan kepentingan banyak pihak, mulai dari perseroan, pemegang saham, karyawan, kreditor, mitra usaha, dan masyarakat. Dan berbagai cara seperti perubahan strategi perseroan, perubahan visi, reorganisasi, perubahan budaya perusahaan, pemasangan atau penggantian anggota direksi atau komisaris, merger, konsolidasi, akuisisi, leverage buyout, spin-off, dan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap perusahaan dapat menjalankan salah satu dari jenis ini di atas, namun seringnya dilakukan secara bersamaan baik itu aset maupun perusahaan karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Daftar sekarang tanpa dikenakan biaya pengaturan dan perawatan, hanya bayar sesuai penggunaan. Bisa dilanjut oleh teman saya, silahkan. Bagaimana? Satu pertanyaan itu ada mau dikomentari lagi? Dilanjut sama Hilda, Pak, ya, karena ada tambahan untuk contohnya. Oke, ya, silakan. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Hilda Nifa dengan NIM akhir 307. Ingin melanjutkan jawaban dari Arum, yang mana tadi pertanyaannya, apa dampak melakukan merger terhadap indeks saham perusahaan? Merger dan akuisisi itu merupakan informasi penting bagi para pemegang saham. Pengumuman merger atau akuisisi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu akan mempengaruhi harga saham perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan target.
Nah, reaksi mereka itu tergantung dari pengumuman awal. Reaksi para pemegang saham inilah yang digunakan untuk mengukur abnormal return. Berita atau informasi kegiatan suatu perusahaan itu sangat sensitif dengan naik turunnya harga saham. Begitu juga halnya dengan pengumuman merger dan akuisisi yang dilakukan suatu perusahaan. Pengumuman mengandung informasi jika pengumuman itu berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan harga saham atau terhadap abnormal return. Tetapi jika tidak terdapat pergerakan atau sama dengan nol, berarti pengumuman tidak berpengaruh terhadap kemakmuran para pemegang saham. Nah, pada dasarnya itu tindakan merger dan akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan untuk menuju ke arah yang lebih baik, sehingga pasar diharapkan akan bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Nah, publikasi informasi merger dan akuisisi yang disampaikan oleh perusahaan besar dimaksudkan untuk membenarkan adanya peristiwa tertentu atau publikasi akuisisi yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Reaksi pasar itu terdapat adanya peristiwa publikasi merger dan akuisisi dapat dilihat dari perubahan harga saham perusahaan akuisitor. Reaksi pasar modal terhadap kandungan informasi dalam suatu peristiwa dapat diukur dengan menggunakan abnormal return yang merupakan selisih antara actual return dengan expected return. Seperti itu. Bagaimana dari penanya? Apakah ada sanggahan atau dari Bapak dosen ada tambahan? Baik, sepertinya jawaban dari Arum sama Hilda sudah cukup untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, ya terima kasih atas komentar dari kelompok 6 ya dan pertanyaannya yang menarik ya. Nanti saya berusaha nyari buku, saya ingat saya pernah baca buku apa itu yang terkait dengan tadi ya tentang tantangan merger dan akuisisi dan konsolidasi. Nanti saya coba cari-cari ya, termasuk jurnal yang tadi saya sampaikan. Terkait dengan pertanyaan restrukturisasi, kemudian dampaknya terhadap indeks saham perusahaan, saya tidak tahu maksudnya apa ya, indeks saham perusahaan. Ini yang perlu diluruskan ya. Maksudnya mungkin harga saham perusahaan, mungkin maksudnya ya. Harga pasar saham perusahaan. Karena indeks itu tidak bisa dikatakan sebagai indeks saham perusahaan A, gitu ya. Karena indeks itu adalah gabungan ya, gabungan dari harga pasar saham pada periode tertentu, gitu ya, yang dipilih oleh institusi tertentu dengan cara tertentu, gitu ya. Misalkan Kompas, ya, ada lembaga yang namanya Kompas, ada tahu Kompas itu ya. Kemudian ada namanya apa lagi itu? Macam-macam ya, termasuk dari Bursa Efek Indonesia ada LQ45. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu yang melakukan studi riset, gitu ya. Oke, untuk periode ini ada yang 3 bulan, 6 bulan ya. Jadi untuk periode ini menurut kami saham yang performanya bagus adalah saham ini, gitu ya. Makanya ada namanya indeks LQ45. Menurut Bursa Efek Indonesia, saham-saham ini adalah saham-saham yang paling liquid, yang paling mudah diperjualbelikan, gitu ya. 45 saham terbaik versi lembaga ini, gitu ya. Ada versi lembaga lain, ada Sri Kehati tadi disebutkan. Mereka berpikir, oh inilah saham-saham yang ramah terhadap lingkungan. Ada lagi Jakarta Islamic Index, oh inilah saham-saham pilihan kami yang menurut kami melakukan bisnis sesuai dengan syariah Islam. Ada lagi saham pilihan ini, jadi itu adalah indeks. Makanya saya di pertemuan awal menganalogikan indeks ini seperti ibaratnya toko buah yang memajang parsel-parsel, gitu ya. Kalau toko buah itu adalah Bursa Efek Indonesia, ibaratnya seperti itu. Kemudian dia punya ada banyak saham, ada banyak buah, no? Ada yang namanya buah mangga, manggis, durian, apalah namanya itu ya, macam-macam jeruk. Bayangkan bahwa buah-buah itu adalah saham. Ada saham Bank Mandiri, saham Unilever, saham ini itu ya. Ada 500-an lebih saham, 500 lebih jenis buah yang ada di toko buah itu. Maka bagi pembeli mungkin yang sudah biasa membeli buah, ya sudah karena dia datang dengan tujuan tertentu, oke saya mau membeli buah jeruk, buah ini, buah itu, ke kasir bayar pulang. Tetapi bagi mereka yang datang tanpa tujuan yang jelas, gitu ya, tidak dikasih apa itu tulisan belanjaan oleh istrinya atau oleh ibunya, dia bingung ya, aduh beli buah apa ya? Katanya orang tua, kata mama harus beli buah untuk menengok siapa yang sedang sakit misalkan. Buah apa yang dipilih ya? Nah, bingung toh? Ibaratnya adik
sebagai trader, sebagai investor, baru masuk ke trading platform, adik bingung, waduh ada banyak yang bertebaran nih, mau yang mana yang saya pilih? Nah gitu ya. Nah, ilustrasi atau analogi seperti itu, kemudian saya bisa katakan ada yang namanya parsel-parsel itu ya. Nah, jadi toko buah itu sudah menyediakan, oke, ada parsel yang harganya 100.000, 300.000, 500.000 dan sebagainya dengan kombinasi buah-buahan tertentu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setidaknya itu bisa menjadikan, kalau dalam konteks pasar modal, pasar saham, maka parsel-parsel itu ibaratnya seperti apa ya, pajangan. Contoh, ini loh, kalau menurut toko buah kami, ini ada contoh kombinasi buah ini itu yang bisa dibeli, gitu ya. Ini kombinasi yang lain, ini kombinasi yang lain dan sebagainya. Kalau dalam konteks toko buah, adik bisa beli parsel itu ya, kan? Sudah disediakan, sudah dibungkusin, adik bisa beli itu. Tetapi dalam konteks pasar modal, parsel atau indeks ini hanya sebagai benchmark, gitu ya. Oke, ini adalah saham pilihan versi kami, gitu ya. Tidak bisa adik beli indeks, tidak bisa, tetapi adik bisa follow the index. Namanya strategi indexing, ya istilahnya. Tidak bisa membeli indeks, ya. Adik bisa mengikuti indeks itu. Artinya, kalau adik benar-benar tertarik dengan saham LQ45, adik bisa follow the index. Adik bisa beli 45 saham itu. Gitu ya. Tetapi tentu saja tidak bisa membeli semuanya, makanya tidak bisa dikatakan membeli indeks. Karena indeks itu adalah seluruh market capitalization dari setiap saham itu ya. Kalau LQ45 berarti saham 1 sampai saham ke-45 itu ya market kapitalisasinya seperti apa ya, itu semuanya keseluruhan gitu ya. Masih ingat kemarin market capitalization? Market capitalization itu artinya berapa total jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan itu dikali dengan harga pasar saham pada tanggal itu. Ya, sehingga market cap itu nilainya akan berubah-berubah karena mengikuti harga pasar saham. Dikalikan dengan total lembar saham yang mungkin jutaan atau miliaran lembar saham. Dan itu saya kira untuk investor baik perseorangan maupun institusional tidak bisa membeli semuanya toh, gitu ya. Makanya tidak bisa membeli indeks. Ya. Yang bisa dilakukan adalah mengikuti indeks. Misalkan LQ45 ada saham pertama sampai saham ke-45. Semuanya adik beli, ya 45 saham adik beli, ya. Jadi portofolio adik adalah 45 saham, tetapi nominalnya, nilainya, proporsinya berbeda, ya. Sesuai dengan budget adik, gitu ya. Adik punya budget katakanlah 5 juta rupiah, mungkin saya belum berhitung ya. Mungkin dengan uang 5 juta rupiah adik bisa membeli 45 saham itu, mungkin ya. Ya satu lot semuanya ya. Mungkin kepake. Mungkin apa maksudnya cukup uang itu. Ya. Saham pertama, saham kedua satu lot gitu ya. Nah, itu namanya following the index, following LQ45. Tentu saja performanya berbeda gitu ya. Kalau LQ45 sekarang di sini ya, titik ini garisnya, adik follow the index ya ada di bawahnya karena duitnya nggak sebanyak kalau membeli semua LQ45 ya toh. Kalau membeli LQ45 adik mungkin harus punya uang ratusan miliar atau triliunan untuk bisa membeli semuanya dan itu mustahil gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah membeli 45 saham, indexing, follow the index, tetapi dengan budget yang sesuai kemampuan. Nah, mungkin jaraknya lumayan jauh segitu. Nah, ketika LQ45 berubah, mungkin naik, ya, karena harga pasar saham secara keseluruhan misalkan atau sebagian itu bagus gitu ya, dan apa namanya, secara overall LQ45 naik, maka supaya bisa follow the index, adik juga harus ngikutin, gitu ya. Adik harus nambah investasi. Jadi supaya follow performance-nya. Kalau dia turun, kalau adik benar-benar jatuh cinta dengan LQ45, maka adik-adik juga harus turun gitu ya. Jadi agak konyol juga. Tetapi biasanya sih kalau LQ45 turun, kita berusaha bagaimana caranya supaya portofolio 45 saham kita lebih bagus daripada LQ45 yang kita ikuti itu gitu ya. Jadi seperti itu. Singkat cerita, indeks sekali lagi adalah ibarat parsel ya yang memberikan tolok ukur, memberikan gambaran kepada kita mengenai bagaimana portofolio saham kita, gitu ya. Kita bisa mengikuti satu indeks atau kombinasi dari indeks, gitu ya. Mungkin ada membeli saham 1-2 saham yang LQ45, 1-2 saham yang ramah lingkungan dari versi Sri Kahati, 1-2 saham lagi yang sesuai dengan prinsip syariah, 1-2 saham lagi berdasarkan indeks yang direkomendasikan oleh
Saya nggak tahu apakah Kompas atau apalagi ya, ada banyak ya. Saya kira saya barusan share link tentang berbagai jenis indeks saham di Bursa Efek Indonesia, ada bisa cek, ada begitu banyak ya. Saya sendiri tidak hafal ya. Beberapa tahun lalu belum ada indeks itu, kemudian tahun sekarang ada indeks yang baru ya. Jadi seperti itu ya. Adik misalkan punya lembaga riset, adik bisa buat lembaga riset, adik kemudian fokus kepada, kalau adik tertarik di pasar modal, adik bisa concern di bidang ini, adik lakukan studi ya yang bisa yang terpercaya, sehingga adik bisa ajukan ini ke Bursa Efek Indonesia, adik buat indeks tertentu, misalkan indeks Universitas Udayana, itu bisa dilakukan sepanjang adik bisa meyakinkan kepada Bursa Efek Indonesia, kami telah melakukan ini metode kami, semuanya clear. Di ACC indeks Universitas Udayana bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia gitu ya. Seperti indeks Kompas 100, indeks apalah lagi itu Serikati. Itu adalah lembaga-lembaga yang dinilai capable, dinilai reliable juga, terpercaya gitu ya, untuk melakukan rekomendasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada indeks saham individual ya, harus diluruskan. Nah, kemudian restrukturisasi. Restrukturisasi ini erat kaitannya dengan ketika perusahaan sedang mengalami financial distress, kesulitan keuangan gitu ya. Contohnya kasus Garuda ya, yang paling anyar, yang lagi terus diekspos oleh media. Apakah jadi pilot ya, apakah digantikan oleh pelita air, ya gitu ya beritanya sekarang ya. Jadi kalau perusahaan apapun itu, perusahaan kecil, perusahaan publik yang di Bursa Efek Indonesia, ketika dia mengalami financial distress, bahkan orang per orang sekalipun, ketika adik, misalkan saya mengalami kesulitan keuangan, misalkan saya, mudah-mudahan tidak terjadi, misalkan saya kehilangan pekerjaan, duit tinggal sedikit, utang masih ada, ya, hutang kepada bank harus tetap jalan, harus dibayar, tetapi saya kehilangan pekerjaan misalkan, amit-amit ya. Nah, saya bisa melakukan yang namanya restrukturisasi. Artinya, saya bisa datengin itu bank, kreditor. Kalau saya punya utang sama teman, saya datengin itu teman. Kalau saya punya utang dengan rekan bisnis, saya datengin rekan bisnis saya ngomong baik-baik. Ya, dengan itikat yang baik, saya datengin, saya sedang mengalami kesulitan usaha. Ya, saya kehilangan pekerjaan, saya rasanya tidak mampu untuk melakukan pembayaran cicilan berikutnya. Ya. Bisakah saya menegosiasi ya, tentang tingkat bunganya misalkan, bisa dikurangin nggak? Saya bisa dikurangin kah? Atau mungkin tenornya, jangka waktu yang tadinya misalkan hanya 5 tahun, bisa nggak dibuat jadi 10 tahun, sehingga bisa mengurangi beban saya. Seperti itu namanya restrukturisasi. Ya. Jadi seperti itu, jadi restrukturisasi itu erat kaitannya dengan negosiasi pembayaran utang, sehingga beban gitu ya, beban finansial yang dikeluarkan bisa semakin ringan gitu ya, sehingga perusahaan bisa survive. Yang harusnya sekarang mungkin bisa pilot ya, ada waktu untuk bernafas, berpikir gimana caranya menghasilkan keuntungan gitu ya, sehingga bisa membayar utang atau mencari utang yang baru untuk mencari utang yang baru dengan beban yang lebih ringan, bunga yang lebih ringan, tenor yang lebih panjang untuk menutup utang yang lama, yang lebih berat. Ya, itu namanya restrukturisasi. Ya. Dan itu sah-sah saja mencari utang yang baru untuk menutup utang yang lama, asalkan utang yang baru itu lebih ringan. Ya. Itu restrukturisasi strateginya. Nah, itu ketika itu dianggap dipersepsikan positif oleh oleh pasar, ya, maka harga pasar saham harusnya akan meningkat. Ya. Jadi harga pasar saham di pasar sekunder itu terkait dengan permintaan dan penawaran. Ya. Kalau permintaannya banyak, itu berarti harganya akan meningkat. Permintaan turun, banyak trader dan investor yang melepas saham perusahaan itu, harganya akan turun. Gitu ya. Mekanismenya permintaan penawaran. Penawaran umumnya tetap, ya. Tetapi permintaan ini yang berubah, ya. Kalau banyak yang membeli saham ini, harganya akan naik. Banyak yang melepas saham ini, harganya akan turun. Oke, itu konsep pertama. Konsep kedua, naik turunnya permintaan ini terkait dengan persepsi, ya, psikologis pasar. Itulah pentingnya ketika dia belajar pasar modal, penting juga untuk belajar psikologis pasar, menebak psikologis pasar. Terkadang berita baik bagi kita adalah berita buruk bagi pasar secara keseluruhan, agregat.
Nah, ini yang sulit diterka. Apalagi pasar modal kita lebih banyak yang noise traders, yang ikut-ikutan, yang nggak tahu apa-apa, itu ya. Itu yang mengacaukan seringkali. Secara teoritis, kalau perusahaan melakukan aksi korporasi ini, harusnya harga pasar direspon positif. Tetapi kasus di Indonesia seringkali terjadi yang bertolak belakang itu. Karena noise traders itu, ya. Jadi memahami psikologis pasar. Nah, contoh misalkan ketika perusahaan melakukan restrukturisasi pasar, Garuda Indonesia misalkan dalam kasus ini, kalau kita lihat simak ya, direksinya memiliki itikat yang baik, mencoba mempertahankan, melakukan negosiasi siang malam ya dengan DPR, koordinasi dan sebagainya, tetap ingin mempertahankan Garuda Indonesia sebagai kebanggaan bangsa kita. Seharusnya ini direspon positif oleh pasar, seharusnya ya, secara logika ya. Dia punya itikat baik, merestrukturisasi dan sebagainya, mempertahankan, pantang menyerah. Ini komitmen yang luar biasa dari pihak manajemen ya. Tetapi bagaimana pasar bereaksi itu sulit sekali diterka ya, karena noise traders ini ya. Jadi seperti itu. Dan ketika melakukan merger ya, seringkali kasusnya adalah ada perusahaan yang sesungguhnya prospektif ya, bisnisnya prospektif, tetapi mungkin salah kelola. Pihak manajemennya kurang profesional, akhirnya merugi terus. Seperti misalkan Garuda Indonesia, kita lihat ya, Garuda Indonesia ya sangat prospektif seharusnya ya, itu adalah perusahaan plat merah ya. Kalau dikelola dengan baik, pelayanannya selama ini sudah sangat baik. Saya sendiri sangat apresiasi ya, senang dengan Garuda Indonesia beberapa kali menggunakan. Tetapi dalam tanda petik salah kelola, adik bisa lihat cek berita-berita ya, ada korupsi, ada CEO-nya yang sudah ditahan oleh KPK itu ya. Kemudian ada beberapa kasus-kasus skandal etika, pelanggaran etika dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh good corporate governance yang tidak berjalan sesuai dengan teori gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan perusahaan ini prospektif tetapi gagal kelola sehingga menjadi nyaris pilot ya, nyaris bangkrut. Nah, ketika ada perusahaan lain yang punya duit dan melihat ini adalah sebuah peluang, dia yakin bisa membeli perusahaan yang sedang sakit ini, kemudian bisa menjadi sehat. Nah, dia akan mengakuisisi, dia akan melakukan merger atau konsolidasi. Gitu ya. Seperti apa bedanya merger, akuisisi, konsolidasi ada di file PDF yang baru saya sampaikan ya, supaya adik tahu bedanya apa ya. Jadi itu. Nah, biasanya ketika ada perusahaan yang prospektif tetapi dalam tanda petik sakit, kalau adik mau beli perusahaan tipe ini, adik nggak secara serta-merta langsung beli toh. Adik biasanya negosiasi ya, tawar-menawar di harga yang pas. Bahkan seringkali adik ketika adik mau beli perusahaan ini, adik biasanya mempersyaratkan, oke, saya bisa beli dengan harga yang lebih tinggi karena kamu sedang sakit, tapi kamu coba restrukturisasi, ya, coba perbaiki dulu sebisa mungkin sehingga nggak jelek-jelek amat ketika saya beli, gitu ya. Ibaratnya ketika adik ingin membeli mobil, gitu ya, adik ngelihat mobil ini sebenarnya bagus, cuman salah kelola, gitu ya. Mobilnya catnya rusak dan sebagainya nggak terawat. Padahal mobil ini kalau dirawat bagus, harga jualnya bisa tinggi. Adik beli mobil antik ini yang barang masih ini ya, apa istilahnya ya, masih nggak karuan gitu ya. Kemudian adik perbaiki, kemudian adik jual dengan harga yang lebih tinggi. Tapi biasanya biasanya orang yang menjual itu nggak mau dong ditawar dengan harga yang murah loh. Ketika kita melihat wah ini mobilnya banyak sekali cacatnya ya, kita jatuhin harganya. Biasanya kan seperti itu kalau orang mau beli barang loh, kita jatuhin. Ini banyak rusaknya, ini saya harus mengeluarkan ini sehingga saya kasih harga sekian. Bagi yang ingin menjual mobil ini pasti akan berpikir, terlalu murah Pak, naikin dikit dong. Nah, itulah kesempatan kita mengatakan, perbaiki dulu Bapak, gitu ya. Saya minta yang ini diperbaiki, saya bisa bayar lebih mahal. Nah, ketika itu deal, maka dia akan melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan. Itulah namanya restrukturisasi, gitu ya. Ya, setidaknya nggak jelek-jelek amat, gitu ya. Yang tadinya sudah di ujung tanduk, sudah mau jatuh, bangkrut, kemudian kita mengatakan, hey saya siap beli perusahaan Anda, tetapi mohon dinegosiasi dulu ininya, ya, utangnya. Setidaknya ketika saya beli,
bukan besok saya harus bayar utang, melunasi utang, tetapi bisa lebih panjang lagi. Itulah maksudnya. Ya. Nah, biasanya restrukturisasi ini apa itu merupakan bagian dari proses merger, gitu ya. Dan sekali lagi merger, akuisisi, konsolidasi itu dilakukan dengan due diligence, dengan prinsip kehati-hatian, gitu ya. Tidak boleh gerasa gerusu seperti yang saya bilang tadi. Hanya karena kepingin kelihatan kaya raya, konglomerat, punya bisnis yang banyak, adik beli perusahaan yang sakit, tapi adik malah lebih buruk mengelolanya. Gitu ya. Akhirnya baru beli sekarang, besok sudah bangkrut perusahaan yang baru dibeli itu. Ya. Harusnya beli perusahaan yang sakit, oke lah, tetapi jangan terlalu sakit amat yang sebentar lagi sudah akan mati, gitu ya. Minta diperbaiki dulu, poles-poles dikit, restrukturisasi, sehingga adik bisa beli, kemudian tinggal adik melanjutkan, ya, memperbaiki lebih lanjut lagi. Nah, itu ya. Oke, jadi itu komentar dari saya. Tidak ada indeks individual, ya. Kemudian restrukturisasi seharusnya ketika itu direspons, dianggap sebagai apa itu proses yang baik, gitu ya, oleh trader maupun investor di pasar modal, seharusnya itu mendapat respon yang positif, gitu ya. Harga pasar saham seharusnya meningkat, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tetapi memang sulit ditebak, ya. Ada banyak kasus ketika perusahaan A ingin mengkonsolidasi, mengakuisisi, merger dengan perusahaan B, harga pasar sahamnya justru jatuh, gitu ya. Ya, ada sentimen di sana. Nah, ketika itu terjadi, ya itu berarti noise traders mengacaukan semuanya, gitu ya. Oke, jadi saya kira itu komentar dari saya. Semoga bisa menambah penjelasan dari kelompok 6, ya. Silakan dilanjutkan. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Baik, terima kasih atas komentarnya Bapak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Isol Aziz yang bertanya, berdasarkan jenis-jenis saham dibedakan menjadi 3, yaitu indeks saham komposit, indeks saham sektoral, dan indeks saham tematik. Apa yang menjadi perbedaan dari ketiga jenis indeks saham tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, indeks saham komposit merupakan penyajian kumpulan-kumpulan saham yang menggunakan semua saham tercatat sebagai komponen perhitungan indeks dan mengukur kinerja pada masing-masing saham di pasar modal Indonesia. Kemudian jika penyajian indeks saham sektoral, yaitu penyajian kelompok-kelompok saham berdasarkan sektor usahanya, seperti pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga ada indeks saham tematik, yaitu penyajian kelompok-kelompok saham yang menghitung kinerja saham berdasarkan orientasi tema tertentu, seperti keagamaan atau syariah, kemudian ada ESG, ada green investment, dan lain sebagainya. Jawaban saya cukup sekian. Bagaimana penanya atau dari teman-teman dan juga Bapak dosen ingin berkomentar, saya persilahkan. Ya, saya kira jawaban dari adik bisa diterima, ya, Dek Faisal. Saya kira adik dan semuanya, ya, bisa cek Ya, Pak. bisa dicek di link yang tadi saya bagikan itu, ya. Saya kira link dari Bursa Efek Indonesia, link resmi dari Bursa Efek Indonesia sudah sangat clear. Ada banyak indeks saham. Seperti apa indeks saham tadi sudah saya analogikan tadi, ya, seperti parsel, dan kita tidak bisa membeli parsel sayangnya, tetapi kita bisa mengikuti parsel itu, ibarat itu sebagai contoh, gitu ya, kita bisa mengikutinya, memberikan inspirasi, benchmark, dan sebagainya. Bagaimana indeks itu diukur? Ada berbagai variasi, ya. Tadi sudah disampaikan metode-metodenya. Ada yang rata-rata tertimbang, weighted, ya. Ada yang ini itu, ya. Teknisnya ada begitu banyak, bisa dicek di website, di link yang tadi saya bagikan. Tapi singkat cerita, pada prinsipnya yang namanya indeks itu adalah mungkin yang dari ekonomi pembangunan lebih ini, ya, lebih nangkep yang ini, ya, karena sering menggunakan ini. Indeks itu ada penentuan yang namanya basis, gitu ya, tahun, periode. Seperti misalkan mengukur pertumbuhan ekonomi. Mohon dikoreksi yang dari ekonomi pembangunan, ya. Saya kira kalau menghitung GDP, basis yang digunakan adalah tahun 2000, ya, kalau nggak salah, ya, kalau yang terbaru. Saya koreksi, ya, mohon dikoreksi. Jadi ada penentuan, oke, kita pilih
tahun mana yang relatif stabil, ya harganya dan sebagainya, perekonomian secara keseluruhan, itu yang biasanya dijadikan sebagai basis untuk perhitungan indeks, gitu ya. Biasanya dikasih nilai 100, gitu ya. Nah, kemudian kalau harga di periode berikutnya setelah tahun 2000 itu misalkan naik, ya berarti indeksnya lebih tinggi dari 100, gitu ya. Nah, kemudian kalau turun ya jadi 99 atau lebih turun lagi dan sebagainya. Jadi biasanya seperti itu menghitung indeksnya. Jadi ada penentuan basis periode ya yang dianggap stabil ya, sehingga ketika ada misalkan resesi, ada kontraksi ekonomi dan sebagainya ya, lagi booming dan sebagainya, jadi mengikuti siklus, maka indeks itu akan fluktuatif. Apakah lebih besar dari 100, apakah turun dari 100 dan sebagainya ya. Nah, seperti IHSG ada sudah sampai ribuan gitu ya. Ya karena seperti itu ada basis misalkan tahun berapa, saya nggak tahu kalau di yang IHSG ya, IHSG basis tahunnya yang mana, misalkan katakanlah tahun 2000. Jadi dari tahun 2000 ini nilainya indeks di IHSG tahun 2000 ini ditulis 100. Nah, setelah itu berfluktuasi dia ya, 100, 99, 100, 200, 300 mungkin naik terus sampai sekarang di level sekian ribu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, teknisnya lagi, lebih detail lagi, ada berbagai variasi, ada yang menggunakan rata-rata tertimbang, itu ibaratnya seperti adik menghitung IPK, ya, IPK itu apa itu? Itu adalah contoh aplikasi dari bagaimana menghitung indeks dengan menggunakan rata-rata tertimbang, yaitu apa itu? Kalau menghitung IPK gimana? SKS-nya dikali dengan nilainya, betul ya? Kemudian dibagi dengan total SKS. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jumlah saham yang beredar, kemudian dikali dengan harga pasar saham masing-masing sahamnya ya. Misalkan LQ45 berarti berapakah jumlah saham jumlah lembar saham pertama dikali dengan harga pasar saham pada saat tertentu untuk saham pertama itu ya. Kemudian ditambah dengan jumlah lembar saham yang kedua dikali dengan harga pasar saham yang kedua dan seterusnya sampai dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh saham ke-45 dikali dengan harga pasar saham ke-45 itu gitu ya. Dibagi dengan total jumlah lembar saham 1 sampai yang 45 itu. Gitu ya. Itu namanya metode weighted average-nya. Jadi seperti itu. Dan sebagainya. Gitu ya. Ada banyak variasi seperti yang tadi kelompok 6 sampaikan ya. Ada teknisnya, nama istilah-istilahnya juga berbeda-beda. Tetapi pada prinsipnya begitu ya. Cara menentukannya. Oke. Lebih teknis lagi bisa dicek di website Bursa Efek Indonesia ya. Saya kira ada di website mana yang lebih detail lagi menyampaikan rumusnya ya. Untuk IHSG misalkan gimana IHSG itu ditentukan, ada rumusnya ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Biasanya IHSG itu pakai yang weighted average kalau saya tidak salah ingat ya. Oke, komentar tambahan dari saya seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Riani. Pertanyaannya, beberapa metode perhitungan indeks, ada free float, weight cap, dan lain-lain. Pertanyaan, apakah BEI menggunakan seluruh metode atau hanya menggunakan salah satu metode saja untuk menghitung indeks? Mohon dijelaskan mengapa demikian. Menurut kelompok kami, iya, BEI menggunakan seluruh metode indeks. Alasannya, indeks harga saham sebagai cerminan dari pergerakan harga saham. Harga saham yang secara terus-menerus disebarluaskan melalui media cetak maupun media elektronik sebagai salah satu pedoman bagi investor. Untuk berinvestasi di pasar modal, seluruh indeks yang terdapat di BEI menggunakan metode perhitungan yang sama, yaitu metode rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham tercatat dan akan dibahas pada bagian berikutnya. Perbedaan utama pada masing-masing indeks adalah jumlah emiten dan nilai dasar yang digunakan untuk perhitungan indeks. BEI akan mengubah metode perhitungan bobot pada indeks harga saham atau IHSG, yakni dengan mempertimbangkan free float. Rencananya, metode ini akan diterapkan pada seluruh indeks secara seragam mulai tahun 2022.
Definisi free float dalam perhitungan indeks adalah total saham minoritas investor dengan kepemilikan kurang dari 5% dan dapat ditransaksikan di pasar reguler. Tujuannya agar lebih mencerminkan kondisi di pasar, terutama memperhitungkan free float saham-saham yang tersedia untuk ditransaksikan atau diinvestasikan. Selain itu, penyesuaian indeks berdasarkan free float akan mengurangi beban dalam mengelola indeks fund dan ETF karena saham dengan free float kecil akan memiliki bobot yang lebih rendah. Tujuan lainnya untuk mengembangkan metode perhitungan dan proses review indeks yang lebih seragam dan sejalan dengan indeks-indeks di dunia. Diharapkan indeks menjadi lebih menarik untuk dijadikan sebagai underlying produk investasi dan mendorong emiten untuk menambah porsi saham free float. Bagaimana Riani, apakah jawaban saya cukup atau dari Bapak dosen atau teman-teman ada tambahan? Silahkan. Terima kasih Arum atas penjelasannya. Berarti di BI akan menggunakan metode free float ya? Ya, mulai dari tahun 2022. Baik, terima kasih Arum dan terima kasih Bapak karena telah mengirimkan link di Webex mengenai indeks dan metodenya. Mohon maaf, masih di mute. Terima kasih sudah diingatkan. Sering banget saya gini. Oke, ini ya salah satu bagian dari link yang saya sampaikan. Adik bisa cek juga. Bisa dilihat di sini IHSG. Nah, istilah lain dari IHSG adalah Composite Index. Composite itu berarti apa ya? Composite itu kayak model gabungan itu ya. Ini dengan ini digabung itu namanya composite, kurang lebih seperti itulah ya. Saya bukan penerjemah ya, tapi composite itu seperti itu ilustrasinya ya. Ibaratnya kalau di matematika misalkan ada composite numbers, ada namanya prime numbers. Prime numbers misalkan 2 sama 3 ya. 2 dan angka 2 dan angka 3 adalah bilangan prima ya, prime numbers. Dan 6 adalah composite number ya. Karena 6 terbentuk dari prime numbers 2 dan 3. Kalau adik masih ingat pelajaran matematika ya. Itu composite namanya. Kalau 2 sama 3 digabung, dalam hal ini dikalikan jadinya 6. Itu maksudnya. Oke, jadi composite index itu menghitungnya adalah dengan market cap. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau LQ45 jumlah total lembar saham yang dikeluarkan oleh saham pertama dikali dengan harga pasar saham tanggal tertentu oleh saham pertama itu, gitu ya. Nah, hasilnya itu kemudian ditambah dengan jumlah lembar saham dikali dengan harga yang saham kedua dan seterusnya. Jadi sigma dari market cap ya untuk yang pembilangnya. Penyebutnya total dari seluruh saham yang beredar, saham pertama sampai saham ke-45 itu. Ada berapa juta miliar lembar saham. Nah, itu adalah teknis dari weighted average ya. Nah, ini disebut weighted ya. Lebih lengkapnya weighted average index gitu ya. Jadi menghitung indeks dengan rata-rata tertimbang berdasarkan market cap-nya. Kurang lebih seperti itu istilahnya ya. Ini penamaan saja. Sedangkan indeks-indeks yang lain pada umumnya seperti yang adik sampaikan menggunakan yang ini ya, free float adjusted market cap. Masih juga sama tentang weighted average karena pada dasarnya menghitung indeks seperti itu ya. Hanya saja ya mungkin variasinya di sini ya. Saya nggak terlalu tahu teknisnya seperti apa. Mungkin ada di ini juga tidak bisa diklik ya. Saya kira mungkin BII Bursa Efek Indonesia ada di bagian tertentunya di websitenya menjelaskan teknis formula dari perhitungan indeks-indeks ini ya. Nanti ini PR kita bersama ya. Tetapi saya kira ini bukan jadi concern mata kuliah kita, dalam artian adalah ini adalah mata kuliah teori pasar modal. Yang penting pada prinsipnya adik tahu indeks itu seperti apa, karakteristiknya. Kemudian ingat bahwa indeks itu tidak ada di saham individual, jangan sampai salah bicara ya. Nanti diketawakan adik sudah ngambil mata kuliah ini, tetapi adik bicara indeks saham Unilever, nah itu nggak ada ya, tetapi indeks saham tertentu ya, ini macam-macamnya nanti ada di sini ya.
Jadi prinsip-prinsipnya saja, tidak ada nanti kita bahas tentang gimana kita menghitung secara teknis IHSG. Yang penting ada tahu IHSG itu fungsinya untuk apa, ya. Nah, saya kira itu ya. Yang penting adik sudah tahu bahwa indeks di pasar modal kita biasanya lebih banyak menggunakan weighted average-nya. Kita lihat di sini ada begitu banyak indeks berdasarkan weighted average, tetapi ada sejumlah kecil indeks yang tidak menggunakan weighted average. Saya juga tidak terlalu paham apa maksudnya ini. Yang jelas yang saya familiar ya ini mungkin. Ya, ini dasarnya bukan weighted average tetapi berdasarkan ESG. Environmental, Social, and Governance Factors. Teknisnya juga saya tidak tahu ya, seperti gimana cara ngitungnya. Kita lihat sama-sama nanti ya, coba kita sama-sama cek lebih lanjut di website Bursa Efek Indonesia, gimana teknis menghitung ini ya. Oke, saya kira itu bisa saya tambahkan. Diskusi yang bagus. Silakan, ada pertanyaan yang tersisa atau masuk ke sesi berikutnya? Silakan. Oh iya, masih pertanyaan belum terjawab, Pak. Oh iya, iya. Iya, saya dari Fah dengan name akhir ya lucu ingin menjawab pertanyaan dari Narayani Samara. Pertanyaannya itu apa saja manfaat dan risiko dari merger dan akuisisi? Lalu apakah pemegang saham dapat menolak keputusan perusahaan untuk melakukan merger? Untuk manfaatnya itu yang pertama meningkatkan efisiensi melalui sinergi yang tercipta di antara perusahaan yang di-merger atau diakuisisi. Lalu yang kedua itu memperluas portofolio jasa yang ditawarkan yang akan berakibat pada bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada memperkuat daya saing perusahaan. Untuk resikonya itu yang pertama seluruh kewajiban masing-masing perusahaan akan menjadi tanggungan perusahaan hasil merger atau akuisisi, termasuk kewajiban pembayaran dan penyerahan produk kepada vendor yang masih terhutang. Yang kedua itu beban operasional terutang dalam jangka pendek akan semakin meningkat sebagai akibat dari proses penggabungan usaha. Lalu yang ketiga itu ada perbedaan budaya corporate culture, sistem dan prosedur yang diterapkan di masing-masing perusahaan selama ini akan memerlukan penyesuaian dengan waktu yang relatif lama dan sebagainya. Pada dasarnya dalam melakukan merger atau penggabungan itu wajib memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan perseroan termasuk pemegang saham. Pemegang saham itu dapat saja menolak atau tidak setuju atas keputusan perseroan untuk melakukan merger, tapi hanya sebatas hak yang dibolehkan. Itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari perseroan. Dalam hal ini, saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Tapi perlu diingat bahwa hal ini tidak akan menghentikan proses merger atau penggabungan. Seperti itu, apakah dari Narayani bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok. Sudah sangat dijelaskan sekali. Terima kasih banyak. Sudah dapat diterima. Ya, Dek, terima kasih komentarnya tadi. Saya barusan cek ya, saya ingat ya, saya ingat ada paper yang namanya Do Bad Bidders Become Good Targets, gitu ya. Saya kirim lewat WhatsApp grup ya. Ya nanti bisa dibaca-baca. Mumpung saya ingat, takutnya nanti lupa lagi. TPM, sabar ya, paper ya. Ini artikel yang sangat-sangat menarik. Siapa tahu adik berniat meneliti tentang apa itu merger dan acquisition. Ya, oke. Ada poin yang bagus tadi disampaikan oleh kelompok 6D Hilda ya. Sinergi, ada kata sinergi. Ya, di paper ini juga ada kata sinergi kalau nggak salah, atau di paper yang lain. Kebanyakan baca paper. Sinergi.
Artinya adalah poin penting ya, kata kuncinya adalah dalam merger, akuisisi, konsolidasi ya. Tadi saya menyampaikan harmonisasi ya supaya harmonis karena perbedaan corporate culture. Ada lagi istilah yang namanya sinergi. Sinergi itu ibarat orang menikah atau ibarat orang pacaran ya saling kenal dulu, setelah yakin kemudian naik ke tahap berikutnya menikah. Nah, ketika menikah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada sinergi antara A dan B ini? Ya. A mengakuisisi, A melamar B, merger, konsolidasi kepada B, ya. Apakah ada sinergi, gitu ya? Di sini di paper yang barusan saya share sudah masuk ya, sudah terkirim? Seharusnya sudah ya, sudah terkirim. Yang paper adik terima itu menunjukkan bahwa ketika tidak ada sinergi, ya, maka perusahaan yang mengakuisisi atau yang melamar perusahaan, misalkan ini A mengakuisisi perusahaan B, ya, ketika gagal tidak ada sinergi, yang terjadi adalah A itu akan dicaplok ya, oleh perusahaan lain, akan menjadi target perusahaan lain, gitu ya. Ya, karena tidak ada sinergi, perusahaannya kemudian menjadi semakin merugi, yang akhirnya adalah dicaplok oleh perusahaan lain, gitu ya. Akhirnya perusahaan A dan B itu kemudian dicaplok oleh perusahaan C, kurang lebih seperti itu. Ya. Bad bidders kemudian menjadi good targets, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apa ya? Sinergi itu penting ya. Ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan merger dengan perusahaan lain, membeli atau mengakuisisi perusahaan lain atau konsolidasi dengan perusahaan lain, yang harus diperhitungkan adalah apakah kita bisa menciptakan sinergi yang positif. Ya. Dalam ilmu keuangan ada perhitungannya, bagaimana menentukan secara kuantitatif sinergi yang dimaksud ini, gitu ya. Apakah nilai perusahaan akan semakin meningkat atau tidak, gitu ya. Nah, kalau yang kebalikannya terjadi, tidak berhasil menciptakan sinergi, justru nanti perusahaan kita akan menjadi target akuisisi perusahaan yang lainnya. Ya. Misalkan, saya nggak tahu, misalkan ya katakanlah perusahaan apa ingin mengakuisisi Garuda nanti misalkan. Nah, kalau dia berhasil menciptakan sinergi, mereka akan tumbuh menjadi perusahaan yang bagus. Ya. Nggak tahu nanti apakah Garuda dibeli kemudian hilang Garuda menjadi nama lain, kita nggak tahu ya, ataukah Garuda tetap ada, perusahaan ini tetap ada, kita nggak tahu juga ya. Siapa tahu misalkan ada bank yang ada di Indonesia, misalkan Bank Mandiri misalkan ingin menyelamatkan menyelamatkan Garuda, kita nggak tahu misalkan seperti itu. Kalau Bank Mandiri punya duit misalkan, dia bisa beli saham Garuda, Garuda adalah anak perusahaannya, itu mengakuisisi. Bisa jadi misalkan seperti itu. Nah, kalau ada sinergi ya yang positif, Garuda selamat, Bank Mandiri maju, gitu ya. Manajemennya diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau sinergi tidak ada, gitu ya, setelah mereka kawin, ibaratnya tadi itu sinergi tidak ada, Garuda babak belur, Bank Mandiri makin babak belur juga, gitu ya. Dan dua-duanya menjadi target akuisisi bank asing misalnya atau perusahaan asing, ya. Datang membeli, akhirnya yang dicaplok yang Bank Mandiri aja, ya sudah babak belur dicaplok, karena Bank Mandiri tadinya mencaplok Garuda bahasa kasarnya, ya akhirnya semuanya kecaplok gitu ya. Ibarat ada ikan A memakan ikan B, kemudian ikan A ini bukannya sehat, makin nggak sehat, kemudian muncul ke permukaan, dicaplok sama binatang lain. Akhirnya keduanya kecaplok. Itu maksudnya ya. Jadi bad leaders yang tidak berhasil menciptakan sinergi akan menjadi the next good targets. Itu ya. Artikel yang sangat menarik. Jadi sinergi adalah kata penting yang harus diperhitungkan. Lalu apakah bisa ditolak usulan dari akuisisi merger konsolidasi ini? Bisa ya, karena ya ini adalah melalui proses negosiasi ya. Apa namanya itu istilahnya? Ya, karena ada perbedaan korporasi, ada ego-ego dan sebagainya. Nggak mau saya dibeli oleh perusahaan ini. Saya nggak mau diakuisisi oleh perusahaan ini dan sebagainya. Saya nggak mau bergabung dengan perusahaan ini. Ego-ego semacam itu adalah merupakan bentuk-bentuk penolakan, bentuk-bentuk rintangan selama proses merger dan akuisisi dan konsolidasi itu. Dan itu sering ada di berita-berita ya, termasuk di publikasi-publikasi ilmiah. Ya, jadi
merger, akuisisi, konsolidasi bukan semata-mata teknis perhitungan di atas kertas, tetapi ada proses negosiasi politik dan sebagainya di sana. Dan prosesnya panjang, due diligence istilahnya. Gitu ya. Ada bisa ketik due diligence M&A, merger and acquisition. Ada banyak sekali paper-paper tentang itu. Oke. Ada yang menyoroti secara teknis keuangannya, ada yang menyoroti secara politis, gitu ya. Yang kualitatif menelitinya seperti itu. Jadi ada proses di sana, oke? Proses politik di sana, due diligence-nya. Ya, area yang menarik untuk diteliti, siapa tahu ada yang tertarik, ya silahkan. Ya. Oke, lanjut. Bungkus. Baik, Pak. Kita buka termin pertanyaan ya. Boleh, kalau masih ada waktu, lagi berapa menit? Lagi 20. Oke, silahkan adik yang ini. Adik adalah tuan rumah dari diskusi ini. Kalau ingin membuka sesi berikutnya silahkan ya. Kita berikan kesempatan yang lain untuk bertanya. Silahkan. Memang harusnya lebih banyak yang diskusi ya. Masih ada satu pertanyaan kepada Iko Mangwiramas. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silahkan. Baik, selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, di mana tadi kan sudah dijelaskan mengenai merger dan akuisisi. Nah, pertanyaan saya, ini kan tentunya bisa, ini kan merupakan salah satu, kedua ini merupakan metode kombinasi bisnis. Nah, di era sekarang, menurut kalian, di antara kedua hal tersebut, atau mungkin ada hal lainnya, apa sih kombinasi bisnis yang populer saat ini dan mengapa dia tuh bisa populer di kalangan perusahaan-perusahaan lain? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya hanya tersisa satu pertanyaan saja, Bapak. Ya, Boleh. Ya, adik tuan rumahnya, silahkan adik ini buat keputusan. Ya, silahkan. Kami minta waktu diskusi sebentar ya, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, silahkan. Alasan lainnya adalah akuisisi cenderung lebih mudah dilakukan karena tidak perlu melalui berbagai persyaratan dan formalitas hukum seperti pada strategi merger. Namun, kedua strategi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama. Kedua strategi tersebut dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari hal-hal terkait perpajakan, sinergi, manfaat finansial, peningkatan daya saing, dan masih banyak lagi. Akuisisi dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan atau dengan memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan lebih dari 51%. Contohnya, misal PT Angka membeli 52% saham PT Nominal. Ini berarti PT Angka memiliki kendali atas aktivitas bisnis PT Nominal. Namun PT Nominal tetap memiliki ekstensinya dan tetap menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam istilah akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain dikenal sebagai perusahaan pengakuisisi. Sedangkan perusahaan yang diakuisisi Maaf, suaranya hilang lagi. menggunakan strategi akuisisi untuk mendapatkan pertumbuhan secara instan, daya saing yang kuat, dan ekspansi bisnis. Sehingga diharapkan perusahaan mengakuisisi bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan profitabilitas. Sekian jawabannya. Bagaimana untuk penanya, apakah jawabannya sudah bisa diterima, dan bagaimana Bapak dosen, apakah akan ditambahkan? Ya, gimana? Siapa? Wiramas ya? Siapa tadi yang bertanya? Saya Bapak. Gimana? Mungkin saya izin mengkonfirmasi sedikit karena tadi kan agak putus-putus. Berarti yang sedang populer sekarang itu akuisisi ya? Iya, betul. Saya tidak tahu batasan populer itu di mana ya.
Saya kira merger, akuisisi, konsolidasi masih merupakan bentuk corporate action yang menyita perhatian banyak orang gitu ya. Terlebih lagi kondisi yang lagi tidak pasti seperti ini gitu ya. Ada banyak yang tadinya sehat-sehat, baik-baik saja, kemudian tiba-tiba mengalami financial distress, menjual utangnya, bukan menjual utang, melakukan restrukturisasi utang, menjual lini-lini bisnisnya yang disebut dengan divestasi tadi disebutkan, ya. Ada juga perusahaan yang ketika kondisi ekonomi seperti ini ada yang diuntungkan mungkin ya. Kemudian dia punya uang, kemudian dia membantu perusahaan lain dalam artian membantu seperti ibaratnya kalau ada teman yang lagi susah jual mobil, ada yang punya uang dia bantu beli gitu ya. Itu kan membantu dong ya. Jadi ada yang membeli, ada yang mengakuisisi ya. Ilustrasinya seperti itu. Jadi ya saya kira merger menggabungkan ya tadinya perusahaan ini kecil, perusahaan ini ada perusahaan yang punya uang, kemudian dia apa namanya merasa ada perusahaan lain yang prospektif tetapi gagal kelola, dan kalau dia berpikir kalau saya bergabung dengan dia, dia bisa menjadi perusahaan yang baik gitu ya, tidak lagi gagal kelola dan sebagainya, mungkin dia bisa memutuskan untuk melakukan merger atau konsolidasi. Bedanya apa merger sama konsolidasi bisa dicek di file yang sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Jadi merger, akuisisi, dan konsolidasi saya kira masih merupakan topik yang menarik ya dari segi trader maupun investor ya. Bagi peneliti, juga bagi perusahaan yang melakukan merger, yang akan menggabungkan dirinya, yang akan membelinya, akuisisi ya, semuanya merasa tertarik untuk itu ya. Dalam artian ketika misalkan bayangkan adik adalah bekerja di Garuda misalkan ya, dan saat ini nasib Garuda sedang di ujung tanduk gitu ya, masih melalui proses yang cukup panjang, negosiasi yang alot gitu ya. Apakah yang akan terjadi? Apakah akan merger dengan maskapai lain gitu ya, kita tidak tahu. Apakah dikonsolidasi, apakah di take over oleh perusahaan lain, kita nggak pernah tahu seperti apa nanti teknik penyelamatan Garuda yang sedang di ujung tanduk ini gitu ya. Nah, ketika adik ada di dalam internal perusahaan Garuda, tentu saja adik akan dakdikduk gitu ya. Menarik dalam artian akan seperti apa nasib saya kemudian hari. Ketika adik adalah CEO apalagi atau direksinya, salah satu direksi, akan dakdikduk, akan menarik. Apakah nanti kalau saya merger dengan maskapai lain, apakah saya masih tetap sebagai direksi di perusahaan itu? Kalau dikonsolidasi seperti itu, apakah juga sama? Apakah saya masih menjadi direksi, ataukah saya turun tingkat, ataukah saya dikeluarkan? Gitu ya. Menarik dalam artian yang seperti itu. Ya, misalkan adik dulu adalah direksi Bank Bumidaya, ketika diumumkan akan dikonsolidasi Bank Bumidaya, Bank apa lagi itu, Bank Dagang Negara dan sebagainya, Bank Eksim, Ekspor Impor dan sebagainya, akan menjadi Bank Mandiri, maka hidup adik seperti di ujung tanduk. Apakah perjalanan karir adik sebagai eksekutif perusahaan akan berakhir di sana, ataukah akan berlanjut di Bank Mandiri? Seperti itu menariknya dalam artian seperti itu. Ada penolakan-penolakan, ya. Apakah akan mulus jalannya, ataukah ada penolakan, demo dan sebagainya, karyawan termasuk direksi yang tidak setuju dikonsolidasi menjadi Bank Mandiri, atau merger Bank Duta menjadi Bank Danamon, diakuisisi asetnya dan sebagainya. Model-model seperti itu. Saya kira ketiga tadi term itu masih tetap menarik ketika adik berada di perusahaan itu ya. Kemudian dari sisi investor, dari sisi traders, ini juga menarik. Mereka wait and see biasanya, tidak secara serta-merta bereaksi gitu ya. Jadi biasanya ketika mereka mendengar kasak-kusuk akan terjadi akuisisi perusahaan ini terhadap perusahaan ini, merger perusahaan ini dengan ini, konsolidasi perusahaan ini dengan itu, biasanya investors, traders menunjukkan sikap wait and see istilahnya ya. Harga pasar saham biasanya tidak terlalu fluktuatif,
tetapi ketika proses itu sudah mendekati deal, gitu ya, mulailah pasar bereaksi, entah itu positif atau negatif, tergantung sentimen mana yang terbentuk, gitu ya. Kalau mereka menangkap sesuatu yang mereka sinyalir buruk prospeknya, maka mereka biasanya melepas sahamnya, gitu ya. Mereka tidak menunjukkan sikap saya tidak setuju Bank Bumidaya dikonsolidasi menjadi Bank Mandiri, ya mereka melepas saham Bank Bumidaya, misalkan kalau saat itu Bank Bumidaya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tapi saya kira tidak. Modelnya seperti itu, ya. Saya tidak setuju saya tidak setuju Garuda Indonesia dibeli oleh perusahaan apa, gitu ya. Adik melepas saham Garuda menjadi turun. Kalau secara agregat semua investor atau trader menunjukkan sentimen negatif seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Dari sisi pelaku pasar, ini adalah sesuatu yang menarik. Gitu ya. Mereka akan berusaha mencari informasi yang belum diketahui oleh investor atau trader yang lain, sehingga mereka duluan bisa menikmati keuntungan. Biasanya gitu ya. Misalkan kalau mereka tahu kasak kusuk dari dalam Garuda Indonesia akan diapakan dan itu adalah sentimen yang positif, mereka duluan beli dari sekarang atau tambah lagi sahamnya karena mereka menduga ini akan dipersepsikan positif sehingga nanti harga pasar saham akan naik setelah pengumuman yang pasti akan diapakan Garuda Indonesia misalkan. Nah, gitu ya. Jadi ini menjadi isu yang menarik. M&A ini ya, merger acquisition kemudian consolidation juga menarik. Dari pihak peneliti apalagi gitu ya. Penelitian-penelitian tentang merger acquisition di consolidation ini dari tahun berapa sampai sekarang pun masih tetap ada, ya. Konteksnya berbeda-beda, ya. Negara sedang berkembang, negara maju pun masih menarik. Jadi saya kira semuanya menarik dari angle manapun, dari pihak eksekutif dan karyawan perusahaan yang akan terkena dampak, ya, proses ini, dari pelaku pasar yang akan membeli sahamnya, ya, gitu ya, atau menjual sahamnya, itu akan menarik, isu yang menarik. Dari peneliti juga menarik, ya. Saya kira itu komentar tambahan dari saya, ya. Gimana Dek Wiramas? Betul ya namanya Dek Wiramas ya? Gimana? Iya Bapak, sudah dapat dimengerti. Terima kasih Pak atas tambahannya. Iya, oke, ya. Kalau kurang-kurangnya ada yang ingin didiskusikan lagi bisa ditambahin lagi ya di WhatsApp grupnya ya. Oke, ya sudah jam ya, ini jam berapa? Jam 1:10 ya kita selesai. Ya, masih 5 menit tersisa. Ya, saya kira kita bisa selesai sampai di sini, tetapi tidak menutup kemungkinan ada diskusi lebih lanjut di WhatsApp group ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai yang pretest yang ada di video semester lalu, bisa didiskusikan di WhatsApp group ya, secara terbuka silahkan. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat menyiapkan diri untuk UTS, jangan khawatir, tetap akan saya bantu ya, tetapi adik tunjukkan kesungguhan adik di dalam belajar ini ya. Oke, sampai bertemu saat UTS, kita akan berjumpa secara virtual lagi ya. Kemudian adik akan menghabiskan waktu untuk UTS itu, oke? Ya, terima kasih banyak. Sampai bertemu minggu depan. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit pada waktu UTS ya. Oke. Bye-bye semuanya. Siap, Pak. Terima kasih. Yuk, mari saya akhiri. Terima kasih Bapak. Yuk.